Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Waduh teman-teman, padahal jujur banget gue udah bayangin Bento anjir. Udah mikir akhirnya punya pemain asal Brazil lagi, punya pemain yang sejak kecil mencintai Inter, udah nonton highlight-highlightnya. Ternyata malah Josep Martinez teman-teman. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue ada beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng teman-teman. Berita yang pertama, beberapa waktu yang lalu terlihat ya teman-teman oleh jepretan banyak media, Sporting Director Venezia berkunjung ke markas Inter. Nah saat itu banyak banget yang menyangka sekaligus berharap, khususnya nih fans-fans Inter dari Indonesia ya, sangat amat berharap bahwa pertemuan antara Sporting Director Venezia dengan manajemen Inter adalah untuk membahas Jaizes. Akan tetapi ternyata bukan teman-teman, bukan membahas Jaizes. Nah tadi malam teman-teman sebelum konten ini dibuat, akhirnya ketemu juga jawabannya. Ada pembahasan apa di pertemuan tersebut? Ini di Marzio, jurnalis Sky Sports, salah satu pakar transfer Calcio ya. Dia bilang begini: breaking news, Inter dan Venezia sedang dalam pembicaraan mengenai Tanner Tessmann. Venezia akan mempertahankan gelandang asal Amerika tersebut dengan status pinjaman untuk musim depan. Sementara itu, Filip Stankovic, Gaetano Oristanio disebut-sebut sebagai calon kuat pemain yang akan dimasukkan dalam kesepakatan transfer tersebut. Lalu tidak lama kemudian di Marzio update kabar lagi teman-teman. Dia bilang begini: kesepakatan untuk penandatanganan proses kepindahan Tanner Tessmann sudah selangkah lagi di depan dan akan bisa diselesaikan di minggu depan. Wow, siapa ini teman-teman? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba pembicaraannya selangkah di depan. Minggu depan diperkirakan sudah rampung ya. Kalau dilihat dari model pendekatan yang seperti ini, gue melihatnya ini adalah pemain yang sangat potensial. Karena Inter melakukan pendekatannya sangat diam-diam, rapi banget ya. Lalu masih ditukar pemain Primavera lainnya dan tidak langsung digunakan, masih disekolahin lagi, dipinjemin lagi. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Inter pingin sesegera mungkin mendapatkan kepastian untuk mendapatkan gelandang ini ya, tetapi tidak ingin tergesa-gesa untuk menggunakan jasanya, dibiarkan berkembang terlebih dahulu. Jarang banget nih Inter cara mainnya seperti ini. Ini gue coba cek background dari Tanner Tessmann teman-teman. Gelandang berkebangsaan Amerika Serikat. Dia belum bermain di level senior tim nasional ya, dia masih bermain di tim U23 Amerika. Kemudian market value-nya di kisaran 7 juta. Nah kalau melihat background sang pemain yang seperti ini, gue langsung teringat jangan-jangan ini adalah jawaban dari Marotta dan Ausilio ya, atas instruksi dari Oktri bahwa Inter harus lebih banyak merekrut pemain seperti Bisek. Tanner Tessmann teman-teman sudah 3 musim terakhir membela Venezia. Di 2 musim terakhir dia bermain lebih dari 30 kali di setiap musimnya. Tetapi sayangnya bermainnya hanya di level Serie B ya. Lalu kemudian di musim yang kemarin baru saja lewat, dia berhasil mencetak 6 gol 3 assist. Lalu di musim sebelumnya dia mencetak 3 gol 2 assist. Nah menarik ya teman-teman, Tanner Tessmann ini ketika dia rekrut Venezia ya, di musim perdananya bersama Venezia, itu ketika Venezia masih berada di Serie A. Saat itu berarti si Tanner Tessmann masih di kisaran usia 19 sampai 20 tahun dan dia tampil 20 kali bersama Venezia di Serie A. Ini kalau dilihat-lihat berarti hitungannya dia lumayan loyal ya teman-teman. Direkrut ketika Venezia berada di Serie A, namun di musim perdananya si Venezia langsung degra ya, terjerembab ke Serie B, tetapi si Tessmann tidak pergi, tetap bertahan di Venezia selama 2 musim dan akhirnya di musim depan Venezia kembali promosi ke Serie A. Ini berarti musim depan enak juga nonton Venezia teman-teman. Kita bisa langsung memantau 2 pemain. Yang pertama tentu saja Tanner Tessmann ya, pemain pinjaman dari Inter. Lalu yang kedua adalah back Venezia asal Indonesia Jaizes. Tetapi ya ini dengan asumsi si Izes tidak pindah ke Torino ya, karena ada kemungkinan dia pindah ke Torino nih. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman. Selain ada berita dari Di Marzio, ini ada rekap berita Mercato juga dari salah satu pakar transfer Calcio terkemuka, yaitu Biasin. Dia bilang begini teman-teman: Josep Martinez sudah dekat dan kesepakatan ini layak disebut investasi karena hanya berkisar 10 juta plus. Sang kiper akan menjadi starter pada musim 2005-2026.
untuk musim depan dia akan menjadi backup dan belajar dari Jan Sommer. Lalu kemudian Biasin melanjutkan, penjaga gawang pilihan pertama Inter sebetulnya adalah Bento. Tetapi situasi yang berkembang mengatakan bahwa pemain Brazil ini akan membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal, sehingga Inter lebih memilih Josep Martinez. Lalu kemudian Biasin juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Simone Inzaghi akan segera berbicara dengan manajemen untuk memahami apakah ada area lain dalam skuad yang perlu ditingkatkan. Salah satunya kemungkinan besar adalah merekrut bek tengah. Akan tetapi, Alessandro Buongiorno nyaris mustahil karena harganya yang terlalu tinggi dan dia sudah sangat dekat dengan Napoli. Itu dia teman-teman dari Biasin mempertegas posisi Josep Martinez ya, bahwa dia sudah sangat amat dekat ke Inter, walaupun sebetulnya memang tujuan utama posisi kiper yang kita rekrut adalah Bento. Nah, ngomong-ngomong soal Josep Martinez teman-teman, bukan cuma dari Biasin nih. Kemarin baru saja ada berita dari 3 jurnalis terkemuka, yaitu Fabrizio Romano, Matteo Moretto, dan juga Nicola Sierra. Nico Sierra bilang begini teman-teman, Josep Martinez is one step away from joining Inter. Josep Martinez tinggal 1 langkah lagi untuk bergabung dengan Inter. Sudah sangat dekat teman-teman. Lalu Fabrizio Romano juga bilang begini, breaking news, Inter telah mencapai kesepakatan lisan dengan Josep Martinez. Pembicaraan kini berada dalam tahap yang lebih maju dengan tawaran pembuka senilai 10 juta plus 1 pemain dari Inter. Gaetano Oristanio, Martin Satriano, dan Pio Esposito, serta Mattia Zanotti semuanya sudah dibahas oleh Genoa. Kini Genoa sedang mengevaluasi pemain Primavera mana yang akan diboyong. Wah, gokil. Lalu kemudian ada satu jurnalis lagi yang menegaskan, yaitu Matteo Moretto. Dia bilang begini, Inter tetap ingin mempertahankan klausul pembelian kembali buyback ya untuk pemain manapun yang akan masuk dalam kesepakatan Josep Martinez. Waduh teman-teman, padahal jujur banget gue udah bayangin Bento anjir. Udah mikir akhirnya punya pemain asal Brazil lagi, punya pemain yang sejak kecil mencintai Inter, udah nonton highlight-highlightnya. Ternyata malah Josep Martinez teman-teman. Ini rasa-rasanya memang udah deket banget ya, karena sampai 4 jurnalis menegaskan bahwa Inter one step away, tinggal selangkah lagi nih menuju perekrutan Josep Martinez. Lalu kemudian lanjut berita lainnya lagi teman-teman. Ketika konten ini dibuat ya, baru saja selesai pertandingan antara Argentina lawan Guatemala, uji coba teman-teman. Dan Lautaro Martinez, penyerang dan kapten kita, mencetak 2 gol. Dan salah satunya adalah penalti teman-teman. Padahal ya teman-teman, di timnas Argentina ada banyak banget eksekutor penalti. Tetapi di laga ini tetap Lautaro Martinez, sepertinya Lautaro lagi digembleng ya, dari sisi skill maupun mental, supaya dia bisa lebih tajam dan percaya diri dalam hal mengeksekusi penalti. Tetapi yang menyebalkan, coba teman-teman lihat sendiri highlightnya, itu arah penaltinya tetap sama ke arah sebelah kiri. Lautaro Martinez tidak pernah mengubah arah tendangan penaltinya. Untung aja yang kali ini berhasil anjir. Nah, hal menarik lainnya lagi teman-teman dari partai Argentina Guatemala adalah Valentin Carboni, penyerang muda kita, untuk pertama kalinya ya menjadi starting line up di timnas Argentina. Luar biasa banget teman-teman. Dan penaltinya Lautaro itu adalah buah dari aksi individu Valentin Carboni ketika dia mendapatkan umpan pendek dari Lionel Messi. Wah, gokil banget. Pemain usia 19 tahun bisa mendapatkan umpan Messi, tos sama Messi, itu foto-fotonya pasti diabadiin banget. Dan ini teman-teman membuat gue berpikir kayaknya Valentin Carboni jangan dijual deh. Sayang banget, untuk mendapatkan Gudmundsson mendingan kita jual pemain muda lainnya dan pakai uangnya Arno Taufik. Jadi gue berharap Valentin Carboni menjadi penyerang kelima Inter aja ya. Lautaro, Thuram, Taremi, Gudmundsson, dan Valentin Carboni. Ini soalnya gaya mainnya Valentin Carboni nggak dimiliki oleh pemain-pemain Inter lainnya. Dia adalah pemain kidal yang senang menyerang dari sebelah kanan ya. Dan bahkan ini di timnas Argentina, dia main sebagai gelandang kanan, sebagai winger kanan di formasi 4-4-2. Unik banget deh gaya mainnya. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut lagi berita yang kelima teman-teman, terkait sponsor musim depan. FC Internews mengatakan bahwa Inter telah mencapai kesepakatan dengan Qatar Airways untuk kesepakatan 3 tahun senilai 5 juta plus bonus per tahunnya teman-teman, untuk menjadi sponsor perlengkapan pelatihan anjir.
Akhirnya Qatar Airways jadi sponsor, tapi bukan sponsor jersey ya. Tadinya kan digosipkan dia akan jadi sponsor jersey utama. Lalu di musim lalu Qatar Airways menjadi sponsor untuk maskapai penerbangan ya, ketika Inter butuh berpergian menggunakan pesawat. Di musim ini malah jadi sponsor perlengkapan pelatihan anjir. Ya tapi lumayan lah ya, setidaknya kita mendapatkan sponsor-sponsor 5 juta per tahun, ini lumayan banget. Lalu yang terakhir untuk cerewetan Inter hari ini, seperti biasa gue mau bacain cerewetan dari member. Bagi teman-teman yang cerewetannya mau gue bacain, silakan bergabung di membership ya, join membership. Dimulai dari harga Rp10.000 per bulan sekaligus untuk mendukung channel ini. Yang pertama ada dari Interisti20, dia bilang begini teman-teman. Oktri katanya nggak mau ikut-ikut dalam kebijakan transfer Inter. Kok belum datengin pemain udah bawel aja. Wah bahaya nih, Marotta nggak suka atasan yang cerewet. Dulu dia nggak mau perpanjang di Juve karena manajemen Juve terlalu membatasi dia. Soal striker ada satu lagi bang yang kembali masuk incaran Inter, yaitu Dybala. Menurut saya lebih bagus Dybala dibandingkan Gudmundsson dilihat dari faktor Argentinanya. Saya setuju sih, Carboni dimasukkan saja, Arna yang out. Wah ini konteksnya adalah di konten gue sebelumnya ya, yang mengatakan bahwa Oktri memberikan instruksi khusus kepada manajemen, kepada Marotta, bahwa di bursa transfer kali ini, model transfer Inter harus seperti ketika kita merekrut Bisek. Lalu ada pembahasan juga, teman-teman lebih memilih Gudmundsson atau Dybala. Kalau gue juga jujur lebih milih Dybala sih. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari YS010, dia bilang, emang semakin tinggi kualitas manajemen, semakin owner banyak maunya. Operasi transfer pemain Inter kalau bisa gratis, kalau bisa kasbon ala-ala warung atau pay letter ke tim sekelas MU Mart, Madrid Mart, Dortmund Mart. Seperti Bisek kalau bisa cicil 10 tahun. Ini nih, Bisek lucu banget ya. Harganya 7 juta, cicilnya 3 tahun. Ini bisa-bisa pemain yang kita rekrut dari Venezia juga kayaknya dicicil 10 tahun anjir. Bener-bener Marotta telah mempraktekkan instruksi dari Oktria untuk merekrut pemain seperti Bisek. Lalu kemudian yang ketiga ada cerewetan dari GSD1883. Dia bilang, daripada Juve, Napoli, Milan, gue lebih takut Sassuolo bang. Sama, gue juga takut Sassuolo anjir. Nggak di level senior, nggak di level junior. Ini tim yang sangat amat menyulitkan. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.